Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, ikhwah dan akhwat peserta ta'lim online, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, di hari Senin, hari terangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan Sya'ban, bulan yang juga sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berkesempatan untuk hadir melanjutkan dirasa ta'siliyah kita dalam kajian kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita dalam kitab Sahih Muslim adalah kitab Al-Fadail, kitab Al-Fadail. Dan pada hari ini, di hari Senin 12 Sya'ban 1441 Hijriah, kita akan membahas insyaAllah bagian yang terakhir dari kitab Fadail yang berkaitan dengan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan, bahkan hampir dalam setiap pertemuan kita sebutkan bahwa kitab Al-Fadail ini yang dimaksudkan adalah kitab tentang keutamaan-keutamaan para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti setelah ini baru menyusul keutamaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling utama, walaupun beliau adalah nabi yang paling terakhir, paling belakangan datang, namun beliau khatamul anbiya wal mursalin, nabi yang paling terakhir, tapi sekaligus juga sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau adalah penghulu, pimpinan para nabi dan rasul. Oleh karena itu sangat tepat ketika Imam Nawawi rahimallahu ta'ala menjadikan keutamaan beliau di bagian-bagian awal dan memiliki porsi yang paling banyak pembahasan tentang keutamaannya. Dan kita sudah mempelajari sejak awal tentang sampai persoalan nama beliau, ya, dan juga bagaimana pengutusan beliau dan keutamaan-keutamaan tentang akhlak, bahkan sifat-sifat fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sampai pada bagian yang paling terakhir, yaitu keutamaan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlu an-nazar ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa tamannih. Keutamaan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harapan, keinginan, mengidam-idamkan, mencita-citakan untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ini adalah bab yang ke-39 dalam Kitabul Fadail, dan
berbeda dengan bab yang sebelumnya, ya, dalam pertemuan kita yang terakhir kemarin, dalam bab yang ke-38 kita mempelajari paling tidak 3 riwayat yang berkaitan dengan bab tentang bagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan syariat. Adapun dalam urusan dunia yang beliau persilahkan kepada kita dan beliau tidak menentukan, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk mengikutinya. Ada 3 riwayat yang kita bahas yang lalu, bahkan pernah bab sebelumnya ada sampai 13 riwayat yang kita bahas dalam satu bab. Adapun untuk bab ini yang kita akan bahas sore hari ini, Imam Muslim rahimallahu taala hanya mencantumkan kepada kita satu hadis, ya. Bab ini, bab yang 39 ini cuma satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Muslim rahimahullahu taala, berkaitan dengan bab kita ini. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, Imam Nawawi memberikan judul babnya keutamaan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan keutamaan mengidam-idamkannya, mencita-citakannya, mengharapkan untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kita bacakan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq As-San'ani. Ini sering kita jelaskan, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, sahibu al-Musannaf. Qala akhbarana Ma'mar bin Rashid Al-Azdi an Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang disampaikan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Hammam bin Munabbih punya sahifah yang dikenal, ya, sahifah Hammam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara ahaditsa minha, beliau sebutkan hadis-hadisnya, di antaranya ini yang dipilih, ya, oleh Imam Muslim dalam periwayatan ini dari beberapa riwayat yang didapatkan oleh Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, la ya'tiyanna ala ahadikum, sungguh-sungguh akan datang pada salah seorang di antara kalian, yaumun, satu hari, satu masa maksudnya, wala yarani, dia tidak akan lagi melihatku, summa la an yarani, kemudian seandainya dia melihatku, ahabbu ilaihi, tentu dia lebih sukai, min ahlihi, daripada keluarganya, wa malihi, dan harta bendanya, ma'ahum, bersamanya. Qala Abu Ishaq, berkata Abu Ishaq. Abu Ishaq ini periwayat dari Sahih Muslim, ya, murid dari Imam Muslim rahimahullahu taala, salah satu yang meriwayatkan Sahih Muslim yang menyebar luaskan kepada umat. Beliau adalah Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan An-Naisaburi, yang murid dari Imam Muslim rahimahullah. Beliau mencoba menjelaskan riwayat ini. Beliau mengatakan, al-makna fihi indi, maknanya menurut saya dari hadis ini, la an yarani ma'ahum, bahwasanya dia melihat aku bersama dengan mereka, ya, artinya bersama dengan keluarga-keluarga mereka, ahabbu ilaihi, lebih dia sukai, min ahlihi wa malihi, daripada keluarga dan hartanya. Wa huwa indi muqaddamun wa muakhar, menurut saya kalimat ini ada yang dikedepankan dan ada yang dikebelakangkan, ya. Maksudnya walaupun di sini dikatakan
wala yarani summa la an yarani ahabbu ilaihi min ahli wa mali ma'ahum. Ya, kata beliau, tapi maknanya sebenarnya adalah la an yarani ma'ahum ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi. Ya. Namun ya pada hakikatnya kalau kita perhatikan maknanya tidak terlalu berbeda antara dikedepankan kata-kata ma'ahum, ya, melihat bersama dengan keluarganya, dengan tidak, ya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Para ikhwah dan akhwat sekalian, Imam Muslim rahimahullah taala memasukkan hadis ini dalam bab ini, dan beliau menjadikan bagian paling akhir, ya, seakan-akan beliau mau mengatakan kepada kita bahwa setelah kita membaca keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad SAW sejak awal sampai akhir, begitu banyak hal-hal yang mengagumkan pada budi pekerti Nabi kita SAW, bahkan pada sifat-sifat fisik dari Nabi kita SAW yang kita sudah bisa pahami bahwa beliau adalah seorang yang indah budi pekertinya, dan juga seorang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ciptaan yang sangat indah dari bentuk fisiknya. Maka suatu hal yang merupakan keniscayaan ketika kita punya kerinduan dan kecintaan untuk bisa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang ada pada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau katakan, ya, kita perhatikan riwayatnya. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya dengan pernyataan beliau, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Begitu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbat, menetapkan sifat tangan zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin, ya, demikian, walaupun kita tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Dan kita sudah pernah jelaskan dalam pembahasan, banyak pembahasan, ya, termasuk dalam pembahasan qawaid Qur'aniyah, bahwa Nabi kita SAW tidak sering bersumpah, ya, walaupun kita dapatkan beliau bersumpah dalam beberapa keadaan, namun jika dihitung dari tahun keberadaan beliau di dunia sebagai seorang Nabi selama 23 tahun, maka kita dapatkan riwayat-riwayat yang ada menyebut tentang sumpah beliau hanya sekitar 80-an saja, dan itu jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan 23 tahun hidup beliau di dunia ini. Difahami dari itu bahwa beliau ketika bersumpah, maka tentu ada urusan yang sangat besar yang beliau mau tegaskan, ya, pada statement, pernyataan, sabda yang beliau sampaikan tersebut. Maka ketika dalam hadis ini beliau memulai dengan sumpah beliau, bersumpah atas nama Allah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Nabi Muhammad, jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, maka berarti pernyataan setelahnya adalah pernyataan yang sangat penting. Apa pernyataan tersebut? Beliau mengatakan, la ya'tiyanna ala ahadikum, akan datang pada salah seorang di antara kalian. Dan ini beliau sampaikan awal kali kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang awal kali dimaksudkan dalam hadis ini ala ahadikum adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan datang pada kalian, wahai sahabatku, hari di mana dia tidak lagi menyaksikan aku, ya, akan datang suatu saat hari di mana dia tidak lagi menyaksikanku. Dan ini kata ulama kita adalah salah satu dari alamah min alamat nubuwatih sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengabarkan sesuatu yang akan datang, ya, sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi.
sebagaimana dalam beberapa hadisnya, tidak sedikit dalam hadisnya, beliau mengabarkan kepada kita kisah-kisah yang terjadi pada umat-umat sebelum kita, yang terjadi sebelum kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin apa yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran yang pasti, walaupun beliau tidak menyaksikan sendiri, tapi beliau menyampaikan kepada kita kabar-kabar gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan ini bukanlah dalam bentuk ramalan, bukan dalam bentuk perakiraan, ya, prediksi atau semacamnya, tapi dia adalah semata-mata wahyu yang datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, ya, dia tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, dia adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa benar, ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan hal yang akan datang dan itu merupakan tanda kenabian beliau. Tapi untuk hadis ini, di mana beliau menyampaikan bahwa beliau akan tidak dilihat lagi oleh para sahabat, maka bukankah ini adalah sesuatu yang memang pasti, ya? Kullu nafs dha'iqatul maut, setiap jiwa adalah akan didatangi oleh kematian, ya, dan beliau juga akan mati. Innaka maitun wa innahum maitun, engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Berarti apa yang beliau kabarkan ini adalah sesuatu yang memang sudah jelas. Jawabannya bahwa ya, kalau sekadar beliau mengabarkan bahwa beliau akan meninggal dunia, maka itu sesuatu yang sudah pasti, ya, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya dan sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Cuma kita katakan dalam hadis ini beliau tidak sekadar menyampaikan kepada kita bahwa beliau akan mati, beliau akan meninggal dunia, tapi beliau menyampaikan juga kepada kita bahwasanya akan ada di antara para sahabat yang tidak menyaksikan beliau. Ini penjelasan bahwasanya beliau akan mendahului para sahabat-sahabatnya, sebagian besar dari kalangan sahabat-sahabatnya. Dan juga beliau mengabarkan kepada kita dan kepada para sahabat bahwa ketika beliau meninggal dunia, para sahabat akan begitu bersedih dan mereka berharap, ya, seandainya masih bisa melihat Nabi Muhammad SAW, dan itu lebih baik bagi mereka ketimbang mereka bersama dengan istri-istri mereka, dengan anak-anak mereka, dan dengan harta-harta benda mereka. Dan ini yang terjadi, ya, pada saat kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat. Kematian beliau adalah sesuatu yang merupakan petaka besar bagi para sahabat. Bahkan dia adalah petaka bagi umat ini. Dan tidak ada musibah yang menimpa umat ini melebihi musibah kematian lebih besar. Ya, tidak ada petaka yang lebih besar yang menimpa umat ini melebihi kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian beliau, perginya beliau adalah musibah yang terbesar yang dirasakan oleh umat. Ya, kan itulah beliau pernah mengabarkan kepada kita dan memberikan kepada kita kiat atau resep bagaimana ketika kita ditimpa musibah dan bagaimana musibah itu bisa ringan bagi kita. Beliau menyuruh kita untuk mengingat akan kepergian beliau. Ketika kita membandingkan satu musibah yang menimpa kita, baik secara pribadi atau keluarga kita, atau yang bersifat lebih umum yang dirasakan oleh banyak orang, maka taulah, sadarilah bahwa apa yang kita dapatkan dari musibah itu jauh lebih kecil dari musibah yang sudah pernah menimpa umat ini 14 abad yang lalu dengan kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau meninggal dunia, wafat, para sahabat begitu bersedih dengan kesedihan yang mempengaruhi jiwa mereka, hingga kita tahu di antara sahabat banyak yang belum mampu untuk langsung menerima kebenaran berita akan wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka telah membaca hadis-hadisnya dan mereka telah tahu menghafalkan ayat-ayat yang sudah mengisyaratkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan wafat.
Namun kecintaan yang begitu besar kepada Nabi SAW menjadikan mereka sulit untuk menerima informasi tersebut. Bahkan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan bahwa beliau hanyalah seperti Musa alaihissalam yang pergi dulu menghadap Rabbnya dan akan kembali lagi kepada kaumnya. Lalu diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tentang akan perginya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, bahwasanya beliau adalah rasul dan sebagaimana rasul-rasul yang lain akan meninggal dunia dan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang hari di mana kalian tidak lagi melihat saya. Yaumun wala yarani, tidak lagi melihat saya. Summa la an yarani, kemudian seandainya dia melihat aku, ahabbu ilaihi, tentu mereka lebih menyukai daripada bersama dengan istri dan keluarga mereka dan harta mereka bersama dengan mereka. Ini beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan sahabat atau umumnya sahabat ketika Nabi kita Muhammad SAW masih hidup, di antara hal yang paling mereka selalu cita-citakan, damba-dambakan, inginkan adalah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mau berupaya untuk bisa bermajlis dengan majlis Nabi Muhammad SAW, untuk sekadar melihat wajah beliau yang mulia, untuk bisa hadir di majlis beliau dan melihat cahaya wajah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sebagian di antara mereka kadang sampai jatuh sakit ketika tidak sempat melihat dalam satu hari Rasulullah Muhammad SAW. Thauban, maula dari Nabi kita Muhammad SAW, termasuk di antara mereka itu yang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah untuk menemani Nabi SAW, bahkan melayani beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadim bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau kadang ketika tidak berkesempatan menemui dan melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai sakit dan sampai sedih. Dan setiap beliau pulang ke rumahnya setelah melayani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada beliau, dan beliau kembali ke rumahnya, beliau bersama dengan keluarganya yang beliau cintai, tapi beliau kadang gelisah karena mengingat lagi Nabi Muhammad SAW. Beliau cinta kepada keluarganya, tapi kecintaan kepada Nabi SAW jauh lebih besar. Dan Allah mengatakan, An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim, bahwa Nabi itu lebih diutamakan bagi orang-orang beriman daripada diri-diri mereka sendiri, dan termasuk daripada keluarga mereka. Dan kita juga melihat bagaimana orang-orang Ansar ketika sudah mendapatkan kabar informasi bahwa Nabi Muhammad SAW akan datang ke kota Madinah, informasi akan datangnya Nabi kita SAW untuk berhijrah, mereka begitu antusias untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Di beberapa hari-hari sebelum datang Nabi SAW, mereka pada mendatangi perbatasan kota Madinah, melihat dari jauh, dari atas tempat-tempat yang tinggi, apakah telah datang Nabi Muhammad SAW. Berkali-kali, berhari-hari mereka datang untuk melihat dan siap menyambut Nabi SAW. Itu semua bukti bagaimana cinta dan rindunya mereka untuk melihat dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang paling mendapatkan keutamaan yang mulia ini. Beliau dalam kesempatan-kesempatan yang khusus, beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi peneman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Abu Firas, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami sebagaimana riwayat yang terkenal, ketika satu malam berkhidmat kepada Nabi SAW, menyiapkan tempat wudhu bagi Nabi SAW. Dan pada saat beliau sudah selesai menyiapkan tempat wudhu tersebut
untuk digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tahajud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud terima kasih beliau kepada sahabatnya itu, beliau mengatakan, salni, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan sebagai bentuk ganjaran apresiasi untuk kamu, balasan terhadap kebaikanmu. Tanpa banyak berfikir, beliau langsung menjawab permintaan atau tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, beliau mengatakan, uridu murafaqataka fil jannah. Ya, saya ingin untuk menemanimu di surga kelak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa ghaira dzalik, apakah ada permintaan selain itu? Beliau mengatakan, la bal huwa dzak, tidak ada, cuma itu saja. Sampai 3 kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menawarkan, dan tiada jawaban dari Rabi'ah kecuali ingin menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Ya, satu permintaan yang sangat luar biasa bagi orang yang sudah pernah mendapatkan kemuliaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang majlis bersama beliau adalah majlis yang sangat mulia, tanpa ada rasa bosan bagi seseorang untuk menemani beliau dan menyaksikan wajah beliau yang mulia. Oleh karenanya, bukan hanya sekadar ya manusia-manusia yang mulia senang bersama dengan makhluk yang paling mulia ini, tapi juga benda-benda mati begitu cinta untuk bersama dengan Nabi SAW. Dan kita tahu kisah yang terkenal tentang mimbar beliau yang atau pohon kayu yang digunakan sebagai tempat khutbah Nabi SAW sebelum beliau dibuatkan mimbar yang permanen. Beliau berkhutbah di atas pohon kayu tersebut. Dan setelah ada inisiatif dari sebagian sahabat, ya sebagian seorang ibu di zaman Nabi SAW yang menyuruh anaknya untuk membuatkan mimbar kepada Nabi SAW yang permanen. Dan akhirnya Nabi kita SAW naik di atas mimbar yang baru tersebut berkhutbah. Lalu terdengarlah suara tangisan yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Para sahabat saling menoleh satu sama lain, siapa di antara sahabat yang menangis pada waktu itu? Karena tidak ada sesuatu yang patut ditangisi. Beliau sedang berkhutbah, belum ada sesuatu yang beliau sampaikan yang bisa membuat sahabat menangis. Lalu ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbarnya, lalu mendekati pohon kayu yang telah ditinggalkan. Ternyata pohon kayu yang selama ini menjadi tempat berpijak beliau untuk berkhutbah, itulah yang menangis karena telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para salaf mengatakan, di antaranya tabi'in yang mulia, ya Urwah, ya atau yang lainnya mengatakan bahwa jika saja pohon kayu begitu rindu untuk selalu bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apatah lagi kita yang belum berkesempatan untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saja sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan terus merindukan untuk melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu rindu yang disyariatkan, suatu kecintaan yang disyariatkan, dan keinginan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang disyariatkan. Sebagaimana tentu saja cita-cita seorang hamba yang terbesar ketika kelak berkesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling kita cita-citakan lebih tinggi, melebihi kecintaan kita dan kerinduan kita, harapan kita untuk melihat wajah dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan sesama makhluk, maka yang kita rindukan untuk bisa melihatnya, bermajlis dengannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin setelah itu adalah para ulama-ulama kita, dan tentu saja juga kita rindu selalu dengan keluarga-keluarga kita, dengan orang tua kita. Tapi berdasarkan hadis ini, bahwa seharusnya kerinduan untuk bersama dengan majlis beliau atau melihat wajah beliau adalah kerinduan yang terbesar. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min asyaddi ummati li hubba, min asyaddi ummati li hubba, di antara umatku yang paling cinta kepada aku, ya,
adalah nasun yakununa bi ahlihi yakununa ba'di, yaitu orang-orang yang datang setelahku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Salah seorang di antara mereka sangat berharap, yawaddu, wadda yawaddu, ya, artinya adalah ahabba yuhibbu, mencintai. Salah seorang di antara mereka sangat mencintai, sangat suka seandainya dia sudah bisa melihatku dengan keluarga dan lebih daripada keluarga dan harta bendanya. Ini tanda, ya, di antara orang yang asyaddu min ummati hubban, ya, di antara ciri kecintaan di antara umatku, ya, orang yang paling keras cintanya di antara umatku adalah orang yang mencita-citakan untuk bersama dengan Nabi SAW dan melihat wajah Nabi SAW. Tentu saja pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah menjadi mereka-mereka itu, orang yang berharap untuk melihat wajah Nabi SAW? Kalau belum saat sekarang, maka tidak mengapa, ya, ketika seorang hamba melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, terutama ketika mau tidur, lalu berharap umpamanya bisa melihat wajah Nabi SAW pada saat dia mimpi. Dan ini juga satu hal yang merupakan kebaikan. Karena mimpi melihat wajah Nabi kita SAW, mimpi melihat beliau pada saat tidur adalah mimpi yang benar. Karena syaitan tidak akan mampu untuk menyamai dan menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Itu juga adalah bentuk kecintaan. Tidak mengapa ketika orang merindukan untuk bisa melihat dalam mimpinya Nabi Allah Muhammad SAW. Dan sebagaimana kita ketahui kaidah yang dikenal oleh ulama kita, al-jaza'u min jinsil amal, yaitu balasan selalu, ya, senantiasa sesuai dengan perbuatan. Siapa yang cinta pertemuan dengan Allah, Allah pun cinta pertemuan dengannya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta pertemuan dengan Allah, Allah pun akan cinta, suka bertemu dengannya. Demikian pula dengan Nabi kita SAW. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW pernah berkata di hadapan para sahabatnya, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Saya sangat berharap seandainya kita semua telah melihat ikhwan kita. Ini Nabi kita SAW sampaikan di hadapan para sahabatnya. Para sahabat menjadi heran. Beliau mengatakan, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Apa yang kamu maksudkan mau melihat ikhwan? Bukankah kami ikhwanmu wahai Rasulullah, saudara-saudaramu? Beliau mengatakan, "La, antum ashabi." Kalian adalah sahabatku. Ikhwanuna, ikhwan kami, kata Nabi kita SAW, alladzina amanu bi walam yarawni, adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku padahal belum melihatku. Dalam sebagian riwayat, alladzina lam ya'tu ba'd, ya, mereka yang belum datang. Jadi Nabi kita juga SAW sangat berharap melihat kita. Melihat kita, kalau kita termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Dan ini satu keutamaan tersendiri. Memang benar, para sahabat telah mulia ketika melihat Nabi kita SAW secara langsung. Mereka beriman dengan iman yang sangat kokoh, dengan perjuangan yang sangat besar. Mereka bahkan rela mengorbankan segala sesuatu untuk Nabi SAW. Namun jika ada di antara kita yang datang belakangan, belum pernah menyaksikan langsung wajah beliau, namun kerinduannya juga sama dengan kerinduan para sahabat atau berusaha untuk menyamainya, mendekatinya, dan juga berani untuk berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala dan demi Nabi-Nya Muhammad SAW, dan senantiasa membenarkan setiap yang disabdakan oleh Nabi SAW walaupun beliau belum pernah menyaksikan Nabi SAW. Maka orang seperti inilah yang juga dicintai oleh Nabi SAW. Orang-orang yang dirundukan oleh Nabi SAW. Dan boleh jadi inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW akan mendapatkan pahala 50 kali pahala para sahabat. Orang yang bertamasuk dengan sunnah Nabi SAW di masa-masa yang membutuhkan kesabaran, di masa ketika sedikit orang yang menolongnya, di masa ketika sedikit orang yang menegakkan sunnah, tapi dia senantiasa menegakkan sunnah Nabi SAW di atas dasar cinta kepada syariatnya dan kepada pemilik syariat Allah Subhanahu wa taala.
dan penyebar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti itulah yang insya-Allah akan juga dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan bersama dengan majlis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hari ini ya kita belum bisa menyaksikan wajah beliau, namun sunnah-sunnah beliau ada di sekitar kita, maka pengejawantahan aplikasi tatbiqi, amalun tatbiqi, kita mengaplikasikan hadis ini di tengah-tengah kita hari ini adalah dengan mencintai untuk menelaah hadis-hadisnya, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan hadis-hadis beliau. Bukankah orang yang cinta kepada Allah akan cinta kepada kalam Allah? Orang yang cinta kepada Allah di salah satu indikasinya adalah suka membaca kitabullah, suka menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin senantiasa untuk menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita telah mendoakan mereka itu. Naddarallahu mra'an sami'a minna haditha. Semoga Allah menjadikan wajah mereka berseri-seri, yaitu orang-orang yang mendengarkan hadis-hadisku lalu dia memahaminya, fawa'aha, dan dia berusaha untuk menghafalkannya, wa hafizahu faballaghahu, lalu dia menyampaikannya kama sami', sebagaimana dia dengarkan. Orang-orang yang sentiasa berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda beliau, lalu mencoba untuk memahaminya dan menghafalkannya, lalu menyebarluaskannya kepada umat. Ini juga adalah di antara orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang beberapa faedah dari hadis ini. Beliau mengatakan bahwa di antara faedah hadis ini adalah hassuhum ala mulazamati majlisihil karim. Hadis ini merupakan motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk senantiasa bermulazamah pada majlis beliau yang mulia. Artinya, sebelum saya pergi, sebelum saya meninggalkan kalian, maka manfaatkan keberadaanku untuk kalian menghadiri majlisku. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya lewat hadis ini. Wa musyahadatuhu hadaran wa safara lita'addubi bi adabi. Dan juga sekaligus motivasi kepada para sahabat untuk bisa selalu menyaksikan dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam hadaran, ketika beliau sedang berdomisili di Madinah, tidak bepergian, wasafaran, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan safar. Para sahabat selalu berlomba-lomba untuk bisa menemani beliau, entah ketika masih di Madinah berdomisili tidak keluar, maka mereka pada berlomba-lomba menghadiri majlis beliau, dan ketika safar pun mereka senantiasa berupaya untuk bisa menemani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kecuali para munafikin yang selalu mencari-cari alasan untuk menghindari majlis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan untuk menghindari panggilan-panggilan safar perjuangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lita'addubi bi adabihi wa ta'limi syara'i, dan untuk mempelajari syariatnya, wa hifdzuha liyuballighuha, dan untuk menghafalkan syariat dan maqalat, sabda-sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Wa i'lamuhum, dan juga hadis ini kata Imam Nawawi merupakan informasi kepada para sahabat, annahum sayandamuna ala ma farratu fihi minaz ziyadati min musyahadatihi wa mulazamatihi, dan sebagai informasi juga bahwa kelak para sahabat akan menyesal. Walaupun para sahabat sudah berusaha secara maksimal hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mungkin saja ada sebagian yang tidak sempat hadir, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Imam Nawawi memberikan isyarat bahwa kelak kalian akan menyesal ketika kalian tidak lagi berkesempatan untuk bisa bermajlis denganku. Ada kelalaian, kalian tidak sempat menghadiri majlis tersebut. Dan beginilah juga mungkin yang bisa kita katakan, ya. Walaupun mungkin ya sekali lagi kita tidak lagi melihat Nabi kita SAW, namun kesempatan berinteraksi dengan hadis beliau, kesempatan berinteraksi dengan majlis yang membahas tentang sabda-sabda beliau dan apa yang beliau nukilkan dari firman-firman Allah,
Ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Sebelum kita menyesal, kelak kita ingin, namun kita berada di tempat-tempat yang jauh dari majlis-majlis ilmu, tempat-tempat yang jauh dari firman Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan segala kemuliaan beliau pernah menyesal dan mengatakan, al-hani anhu as-safq bil aswaq. Saya telah dilalaikan sebagian majlis, saya tidak hadir disebabkan kesibukan saya dalam berdagang dan mencari mata pencaharian di pasar. Beliau Umar radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang tetap menjalankan kewajibannya mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga beliau tidak sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahibu ahli suffah, yang tidak pernah absen sama sekali di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar kadang tidak hadir. Walaupun Umar, sebagaimana yang sudah pernah juga kita ceritakan dan telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm, telah mengatur strategi dengan sahabat dari tetangganya, bahwa ketika ada yang hadir di antara mereka, maka mencatat dan mengingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan setelah itu menyampaikan kepada tetangganya. Begitu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan tetangganya, menyepakati siapa yang hadir lalu menyampaikan faidah. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan riwayat tersebut, at-tanawub fi talabil ilm, saling bergantian dalam menuntut ilmu dan saling memberikan faedah satu sama lain. Namun walaupun sudah ada usaha yang maksimal dari Umar bin Khattab, beliau tetap menyesal ketika ada saja majlis-majlis yang beliau tidak sempat untuk hadiri. Semoga hal itu juga bisa kita rasakan. Kita menghadirkan pada diri kita sekali lagi kecintaan kepada syariat ini, dan kecintaan kepada pemilik syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepadanya dengan kecintaan yang sesungguhnya, yang paling utama dan sepenuhnya, dan menyebabkan kita sekali lagi rindu untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan di antara yang paling Allah cintai adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara indikasi cinta, di antara bentuk tanda-tanda cinta adalah cinta untuk melihat yang kita cintai. Maka tidak ada kecintaan yang paling besar dalam urusan sesama manusia melebihi cinta untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermajlis dengan beliau. Semoga kita bisa dianugerahkan hal tersebut, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bermajlis dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena kita belum berkesempatan untuk melihat beliau di dunia yang fana ini, namun kita sudah begitu rindu dengan apa-apa yang kita pelajari sunnah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bermajlis langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pelajari pada sore hari ini, dan perlu untuk kami sampaikan bahwa sekali lagi taklim kita yang sore hari di hari Senin ini, taklim Sahih Muslim, adalah rangkaian dari kegiatan dirasah taksiliyah yang diadakan oleh kampus Sibah Makassar. Karena itu taklim kita untuk Sahih Muslim ini sangat tergantung dengan jadwal akademik, ya, kalender akademik. Dan Sibah Makassar sesuai dengan kalender akademiknya, pekan ini adalah pekan yang terakhir. Ya, pekan ini adalah pekan yang terakhir, dan pekan depan sudah memasuki masa ujian. Karena itu khusus untuk taklim kita di Sahih Muslim Senin sore ini, maka ini mungkin adalah taklim yang terakhir, ya. Dan insyaallah semoga Allah SWT memudahkan, kita akan kembali bertemu dalam taklim ini di semester depan, ya, kalau Allah memanjangkan umur kita dan memberikan kesempatan untuk tetap bisa menelaah kitab ini. Insyaallah di semester depan, di awal semester depan kita akan kembali mengikuti
atau belajar hadis ini, dan semoga kembali pada masa-masa bagaimana masa-masa yang lalu, kita bisa hadir langsung di masjid Allah, di rumah Allah, di Masjid Anas bin Malik untuk mengkaji hadis-hadis ini. Karena itu pembahasan tentang keutamaan para nabi-nabi yang lain, ya, ini insyaallah akan kita mulai di awal semester depan. Semoga apa yang telah kita pelajari di semester ini dan termasuk di 1 bulan terakhir yang kita hanya sempat mengkaji lewat sistem online, tetap diberikan pahala yang sempurna di sisi Allah. Dan tentu saja yang terpenting adalah semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum, wa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan upaya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, dan semoga sekali lagi ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk umat kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.